Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Santri Al-Mukri As-Salafi dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita ditemani oleh Al-Ustadz Hafidz Al-Fadani. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Yang mana setelah sekian lama tidak bertemu dengan Ustadz Hafidz dalam acara seperti ini. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berbincang-bincang kembali dengan Al-Ustadz Hafidz Al-Fadani. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah berapa episode kita tidak kumpul seperti ini? Sudah lama Ustadz. Sudah lama ya? Cuman dulu pertama kali Ya, satu pertama kali. kali. Ya. Dan alhamdulillah sekarang Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Dan memberikan kita kesempatan. Amin. Untuk bisa mengisi di channel YouTube Santri Al-Mukri As-Salafi ini. Oh ya Ustadz. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit bertanya tentang masalah waqiah yang sudah terjadi di kalangan masyarakat, yaitu tentang masalah hutang piutang. Hutang piutang. Oke, kan di kalangan masyarakat ini bukan hanya masyarakat Ustadz. Ya. Santri pun banyak yang hutang melaksanakan bertransaksi hutang piutang kan ya Ustadz. Ya. Nah, tapi yang jadi keiskalan bagi saya ini di dalam masalah membayar lebih. Orang yang menghutangi ini meminta bayaran lebih. Karena yang yang ada di pikiran mereka ini hanyalah hasil yang mereka butuhkan. Ya. Coba sedikit praktekkan umpamanya seperti apa itu seperti prakteknya. Ini seumpama saya pinjam uang kepada sampean. Ya. Saya mau pinjam uangnya Ustadz. Ya. Sekian, semisal 500.000. Ya. Nah, terus sampean bilang, ya, tidak apa-apa, tapi saya kasih pinjam, tapi sampean harus bayar lebih kepada saya seperti itu. Ustaz. Bayar lebih. Oke. Semisal dalam jangka 1 bulan, seumpama harus bayar 550.000. Jadi lebihnya 50.000. 50.000. Selama 1 bulan. Kalau 2 bulan, ini nambah 50.000 lagi. Iya, iya. Jadi melihat transaksi seperti itu kayaknya secara akal saya pribadi ini merugikan pada yang berhutang Ustaz. Iya, iya. Karena yang memberikan hutangan ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Iya, iya. Nah, terus menurut tanggapan fikih, menurut fikih ini bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Biar tidak terlalu tidak terlalu serius. Boleh kita merokok ya? Dipersilakan Ustaz, dipersilakan, boleh, dipersilakan. Boleh. Tapi ini kurang minumannya nih. Operasinya nutup. Ya enggak apa. Ini bagaimana ini caranya? Ini bagaimana ini? Memang agak sulit, Bang. Ya. Memang agak sulit. Ruwet ini. Iya, Mang. Ruwet. Kalau pakai Bluetooth itu kan lebih enak timbang kayak gini. Kabel-kabel ini. Begini. Sebenarnya saya kurang terlalu paham ya, cuman sedikit ada ilmu waktu dulu ngaji sama Bapak Kiai. Sebentar Ustaz, saya mau rokok juga. Oh, mau rokok juga ya, dipersilakan. Ya. Biar tidak canggung gitu. Bisa diteruskan Ustaz. Ya. Kalau dalam kitab itu disebut qorat. Qorat. Istilah bahasa kitab qorat. Hutang piutang. Qorat itu kan secara ta'rifnya tamliku syai'in ala ayyurudda mislahu. Tamliku syai'in ala ayyurudda mislahu. Iya. Memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain
tapi dia harus mengembalikan. Mengembalikannya. Seumpamanya aja ya. Kalau kita meminjam uang ya Dikembalikan uang. uang seperti Ya. itu. Hukum daripada hutang piutang secara hukum asal itu adalah sunnah. Hukum asal dari hutang piutang. Ya, Jadi kita memberikan hutang itu hukumnya ya, sunnah. hukumnya sunnah. Oh, nggih. Dengan alasan i'anah, membantu. Dianah membantu Membantu orang yang mau menghutang gitu. Karena kita itu kadang tidak punya uang, nggih. sedangkan kebutuhan sangat mendesak. Nggih. Membantu kita untuk mempermudah kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Nggih. Jadi di sini adalah al-iqrad sunnatun. Di anna fihi i'anatan ala kasfi kurbati. Jadi menghutangkan itu hukumnya sunnah karena di dalam menghutangkan merupakan sebuah bentuk pertolongan kepada orang lain yang sedang sangat membutuhkan. Itu. Dari hadisnya pun juga banyak. Ada hadis man nafasa an ahi kurbatan min kurubid dunya nafasallahu an kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Juga ada hadis wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hambanya juga membantu terhadap saudaranya. Saudara yang muslim. Itu. Cuman melihat praktek yang ada, kadang yang hukum asalnya itu sunnah ini bisa berubah menjadi haram. Bisa seperti itu, Ustaz? Bisa. Nggih. Ada hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Lukordin jaro manfaatan bahwa riba. Iya. Setiap bentuk hutangan yang menarik kemanfaatan terhadap orang yang memberi hutang itu nanti bisa menjadi riba, maka hukumnya itu haram. Seperti yang Anda tadi jelaskan, ya saya bisa memberi hutang, saya akan memberikan hutang kepadamu, asalkan kamu harus mengembalikan lebih. Jadi Itu. masuk pada akar riba nanti, Ustaz. Masuk pada akar riba. Karena seperti yang Anda katakan tadi, orang yang menghutangkan yang dipikir hanya penghasilan kepada kita. Seperti itu. Kan hasil. Ya, yang menghutangkan mendapatkan hasil. Tidak Tidak memikirkan apakah orang lain ini susah atau gimana itu tidak. ya. Intinya kita bisa mendapatkan hasil. Kalau Iya. kata orang Madura ini malah peron TV. Ngalah peron TV itu. Malah senyaman TV ini. Cuman begini, bentuk yang seperti itu kalau terjadinya dalam fisul bil akdi. Fisul bil akdi maksudnya bagaimana, Ustaz? Fisul bil akdi itu adalah di mana kita melakukan transaksi. Ketika kita melakukan transaksi. Umpamanya ya. Nah, nih. Kamu mau pinjam uang pada saya. Iya, boleh saya meminjamkan uang pada kamu asalkan nanti kamu bisa mengembalikan lebih. Gimana? Saya mau gitu. Saya mau. Kamu mau jadi? Ya. Ya saya mau. Oh, kalau mau nanti ke rumah ya. Nah, seperti itu. Setelah sampai ke rumah berlanjut hutang piutang, akad korat. Tapi tidak ada penyebutan. Tidak ada penyebutan syarat kamu harus mengembalikan lebih. Nggih. Tidak ada seperti itu. Maka itu hanya sebatas makruh. Karena persyaratannya tidak disebutkan fisul bil akdi. Jadi yang haram itu kalau persyaratannya disebutkan fisul bil akdi. Jadi contoh yang barusan ini bukan fisul bil akdi. Bukan fisul bil akdi. Jadi hukumnya berbeda. Berbeda. Makanya dalam kitab itu kalau tawafuk sebelum kita mengadakan akad sudah sepakat sebelumnya. Setelah itu kita melakukan akad tapi tidak ada penyebutan syarat, maka itu hukumnya hanya sebatas makruh, tidak sampai pada haram. Memang ada dua model mengembalikan lebih, itu ada dua. Ada yang memang sunnah bagi orang yang berhutang. Mengembalikan lebih. Seperti itu. Bisa jadi ini haram kalau ada persyaratan. Dan itu pun terjadinya syarat harus fisul bil akdi. Nah, kalau tidak fisul bil akdi maka hukumnya tidak sampai haram, hanya sebatas makruh. Dan perlu kita ketahui, ini bukan hanya berlaku mengembalikan saja.
Jadi bentuk hutangan yang ada kemanfaatan bagi orang yang menghutangkan itu semuanya masuk riba. Semisal contoh, kamu mau hutang uang pada saya. Ya, saya bisa memberikan uang pinjaman pada kamu asalkan kamu Memijat seumpamanya. memijat Nggih. atau ini baju saya tolong disucikan seperti itu. Ini ada bentuk kemanfaatan bagi saya. Jadi Itu juga termasuk riba juga. riba. Bukan hanya kita mengembalikan lebih itu. Iya. Termasuk riba, bukan hanya itu. Ini dalam kitab ini ya. Mana ini? Nah, ini dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj. Coba ini dibaca. Ini dibaca. Yang ini itu dibaca. Yang atas ini Ustaz. Ya, yang atas itu. Wa minhu al-qardu liman yastajiru milkah. Menghutangkan kepada orang yang menyewakan barangnya, dengan harga yang lebih dari harga umpamanya seperti itu. Terus qauluhu masalan au yashtari milkahu bi aksar au yakhdumuhu au yu'allimu waladahu nahu dzalik. Nah, yaitu. Jadi yang barusan kan al-qardu liman yastajiruh milkahu. Menghutangkan kepada orang tapi harus menyewakan sesuatu yang ia miliki kan seperti itu Ustaz. Masalah di sini diberikan contoh oleh ulama harus membeli barangnya harga yang tinggi atau harus yakhdumu berkhidmat kepada yang menghutangkan. Seperti mencuci baju kata sampean tadi. Memijat. Jadi bukan hanya mengembalikan lebih Ustaz. Bukan hanya mengembalikan lebih. Dalam hadisnya kan kullu qardin jaro manfaatan itu kan. Jaro manfaatannya itu yang masuk. Jadi kalau kita mau menghutangkan uang pada orang lain, tidak usahlah ada syarat seperti itu. Kasihan kan orang yang berhutang. Dirinya mesakot, terus nanti pembayarannya juga harus mengembalikan lebih. Kan kasihan orang yang seperti itu. Niat kita kan mau menghutangkan pada orang lain hanya semata-mata juga ingin membantu. Karena dia dalam keadaan susah. Seperti itu. Memang boleh tapi kasihan Ustaz. Kasihan berhutang. Iya. Dirinya susah malah diminta lebih. Tambah susah nanti. Tambah susah itu. Ruwet kata orang sekarang itu apa? Ruwet itu. Ruwet. Jadi pada intinya kullu qardin jaro manfaatan itu bisa berdampak haram ketika pensyaratannya disebutkan di sulbil ati. Sulbil ati itu ada di mana kita melakukan transaksi. Kalau tawafuk sebelum transaksi, nanti setelah pada transaksi tidak ada penyebutan kembali syarat-syarat itu, maka hanya sebatas makruh seperti itu. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan, nanti kalau ada salah bisa dikoreksi kembali. Mungkin ada tambahan tentang masalah hutang piutang. Mungkin ini sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Meskipun saya barusan membaca di Barot kurang lancar. Ya biasa itu sudah. Jadi intinya kalau mau menghutangkan jangan sampai kita mengambil atau meminta imbalan lebih. Atau meminta kemanfaatan pada orang yang berhutang. Karena kasihan. Hutang sunnah dikarenakan i'anah ala kasbi qurbah tadi Ustaz. Membantu kesusahan orang lain, malah kita berikan kesusahan orang tadi dengan cara meminta lebih atau meminta kemanfaatan dari orang tersebut. Seperti itu. Jadi semoga ini menjadi tambahan ilmu ya Ustaz kepada saya pribadi khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin muslimat, pemirsa yang ada dimanapun kalian berada. Mungkin cukup sampai sini saja ilmu yang Ustadz Hafid
berikan kepada kita semua. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dan apabila ada kesalahan, baik dari segi pembacaan ibarat yang dibacakan oleh Ustaz Hafid, maupun yang saya bacakan tadi, dengan sedikit kegugupan karena kurang lancar dalam membaca kitab, kami mohon maaf dan kami siap menerima kritik dan saran di komentar channel YouTube Santri Al-Mukri As-Salafi. Jangan lupa. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami, yakni channel Santri Al-Mukri As-Salafi, dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk membagikan sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang channel kita ini. Ya. Dan apabila kaum muslimin muslimat sekalian, pemirsa sekalian dimanapun kalian berada, yang memiliki keiskalan atau yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menghubungi kami lewat akun sosial media kami yang kami paparkan di deskripsi YouTube ini. Akhirnya dari kami, apabila ada kesalahan, mewakili Al-Ustaz Hafid Al-Fadani, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.